Hey smart people, Joe here. What if I told you that the reason you had minty fresh breath this morning was because 100 years ago an advertiser named Claude C. Hopkins was having trouble selling a brand of toothpaste? Hai orang-orang cerdas, Joe di sini. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa alasan Anda memiliki napas segar pagi ini adalah karena 100 tahun yang lalu seorang pengiklan bernama Claude C. Hopkins mengalami kesulitan saat menjual merek pasta giginya? See, he needed to convince people that brushing their teeth should be a daily routine, and back then it wasn't for most people. In the end, he was able to get half the American public to pick up a new behavior and repeat it every single day and pay money for his toothpaste. Dia perlu meyakinkan orang bahwa menyikat gigi harus menjadi rutinitas sehari-hari, dan pada saat itu, menyikat gigi bukanlah suatu yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi pada akhirnya dia berhasil membuat hampir separuh masyarakat Amerika menciptakan sebuah kebiasaan baru dan mengulanginya setiap hari dan membayar uang untuk pasta giginya. How did he do it? By tapping into neuroscience and decoding the awesome power of habits. Bagaimana dia melakukannya? Dengan memanfaatkan ilmu syaraf dan menguraikan kekuatan kebiasaan yang luar biasa. Habits, we've all got them. You can probably think of a few of your own. I always seem to tap my feet when I'm trying to sit still, and I find myself biting my nails whenever I'm focused on reading or watching a movie. I don't consciously think about doing these things. It's because I've done them so often, they become a habit. Habits atau kebiasaan. Kita semua punya kebiasaan. Anda mungkin bisa memikirkan diri Anda sendiri. Seperti saya yang selalu mengetuk kaki saya ketika saya mencoba untuk duduk diam, dan saya mendapati diri saya menggigit kuku setiap kali saya fokus membaca buku atau menonton film. Saya tidak secara sadar berpikir untuk melakukan hal ini. Hal itu karena saya sudah sering melakukannya sehingga menjadi kebiasaan. We know habits as things we do automatically, tasks we do subconsciously, like walking or high-fiving. There's tons of things that technically count as habits, and they can be good or bad. Kita mengetahui kebiasaan sebagai hal yang dilakukan secara otomatis, tugas yang kita lakukan secara tidak sadar, seperti berjalan atau tos. Dan ada banyak hal yang secara teknis dianggap sebagai kebiasaan, dan itu bisa baik atau buruk. So, why do we form habits? And how do we learn new ones or unlearn old ones? Jadi, mengapa kita membentuk kebiasaan, dan bagaimana kita mempelajari yang baru atau menghapus yang lama? If you take the same path to school or work, then you likely have that pathway burned into your brain. You can probably walk it without even paying attention. Habits are built in a similar way. New neural pathways are formed when you repeat a behavior. And the more that a brain circuit fires, the easier it becomes for our brain to do whatever that circuit controls without conscious thought. Jika Anda pernah menempuh jalan yang sama ke sekolah atau ke tempat kerja, kemungkinan besar jalur itu telah tertanam di dalam otak Anda. Anda mungkin bisa berjalan tanpa benar-benar memperhatikan. Kebiasaan dibangun dengan cara yang sama, jalur saraf terbentuk ketika Anda mengulang suatu perilaku. Dan semakin banyak sirkuit otak menyala, semakin mudah bagi otak kita untuk melakukan apapun yang dikendalikan sirkuit itu tanpa pikiran sadar. Let's go back to Claude Hopkins and his toothpaste scheme. Claude realized habits have three key ingredients: a cue, a behavior, and a reward. A cue is something that triggers a behavior, like how the alarm clock triggers you punching the snooze button, and this is followed by the reward, 9 sweet extra minutes of sleep. Mari kembali ke Claude Hopkins dan skema pasta giginya. Claude menyadari bahwa kebiasaan memiliki 3 unsur utama, sebuah isyarat, perilaku, dan hadiah. Isyarat adalah sesuatu yang memicu perilaku, seperti bagaimana jam alarm memicu Anda menekan tombol snooze, yang diikuti dengan hadiah, 9 menit ekstra untuk tidur. Claude got people thinking about that slimy film on your teeth in the morning, thanks to the bacteria that colonize your mouth overnight. The sticky film is the cue that triggers brushing behavior. Well, what's the reward? Claude convinced people this film would make their smile look ugly, and a prettier smile was the reward for brushing. Claude membuat orang berpikir tentang bayangan lendir di gigi pada pagi hari, berkat bakteri yang menjajah mulut semalaman. Bayangan dari lendir di gigi adalah isyarat yang memicu perilaku untuk menyikat gigi.
Apa hadiahnya? Cloud meyakinkan orang-orang bahwa bayangan lendir gigi ini akan membuat senyum mereka terlihat jelek. Sedangkan senyum yang lebih cantik adalah hadiah dari menyikat gigi. Claude understood that with the right cue and the right reward, you could entice people to do just about whatever behavior you wanted. Claude memahami bahwa dengan isyarat yang tepat dan hadiah yang tepat, Anda dapat menarik orang untuk melakukan kebiasaan apapun yang Anda inginkan. So how can you train yourself to pick up a new habit, like eating an apple a day? And if you've got a bad habit, can you break it or are you stuck with it forever? Jadi, bagaimana Anda bisa melatih diri untuk memulai kebiasaan baru seperti makan apel sehari? Dan jika Anda memiliki kebiasaan buruk, dapatkah Anda menghentikannya atau terjebak selamanya? Scientists used to think that our brains didn't change all that much once we reached adulthood, like concrete once it's solidified. But it turns out your brain is much more like clay. It's a super flexible organ. The chemistry of your brain is constantly changing as you go about your day in response to everything from learning to moving to hunger. Para ilmuwan dulu berpikir bahwa otak kita tidak banyak berubah begitu kita mencapai usia dewasa, seperti beton setelah dipadatkan. Tapi ternyata otak Anda lebih mirip tanah liat. Ini adalah organ yang sangat fleksibel, berubah setiap Anda menjalani hari Anda, sebagai respon terhadap segala hal, mulai dari belajar, hingga bergerak, hingga kelaparan. These chemical releases are short-lived, but over time, if the same behaviors are repeated, the physical structure of the brain is actually changed. You create new neural pathways. And because the neural network has changed, so does the way the information flows. When a behavior is repeated often enough, a habit is formed. Pelepasan kimia ini berumur pendek, tetapi seiring waktu, jika perilaku yang sama diulang, struktur fisik otak sebenarnya berubah. Anda membuat jalur saraf baru, dan karena jaringan saraf telah berubah, begitu juga cara informasi mengalir. Ketika suatu perilaku diulang cukup sering, sebuah kebiasaan akhirnya terbentuk. The reason bad habits are so hard to break is because you've literally woven new neural networks into your brain. That doesn't go away overnight. So give yourself a break. Alasan mengapa kebiasaan buruk begitu sulit dihilangkan adalah karena Anda benar-benar telah menjalin jaringan saraf baru ke dalam otak Anda. Itu tidak hilang dalam satu malam. Jadi, beri diri Anda waktu istirahat. And if you're trying to change a habit, know that it's usually best to try and replace bad behavior with a new behavior, instead of just trying to erase the pattern altogether. The good thing is that now you know you have the power to change your brain. It's as easy as brushing your teeth. And if you haven't made it a habit already, stay curious. Dan jika Anda mencoba mengubah kebiasaan, ketahuilah bahwa yang terbaik adalah dengan mencoba mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru daripada hanya menghapus polanya. Hal baiknya adalah sekarang Anda tahu bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah otak Anda, semudah menyikat gigi. Dan jika Anda belum menjadikannya kebiasaan, tetaplah penasaran.